Ibrahim. Mas Ibrahim kenapa? Di SBD Sakit, Pak. Terus? Radit siapa? Terus? Semuanya? Cuma 2 orang doang? Ya, itu doang, Pak. Oh yaudah, karena cuma 2 orang doang. Berarti langsung aja udah mulai kali ya? Nah jadi? Oh, Radli, Pak. Radli? Muhammad Radli. Radli kenapa? sakit. Ada lagi? 3 doang berarti ya? Iya. Oke berarti langsung aja kita mulai dari ya. Jadi materi hari ini itu tentang kelompok sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ada mampu menjelaskan konsep kelompok sosial dan pengelompokan sosial. Nanti kalian tuh dijelasin kayak apa itu kelompok sosial sama pengelompokan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada mampu menjelaskan dasar dan proses pembentukan kelompok sosial. Nanti step-stepnya itu pembentukan kelompok sosial ada menurut siapa? Nanti kalian secara garis besar tuh akan tahu tentang cara pembentukannya. Terus yang ketiga itu mampu menjelaskan perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat. Nanti juga ada materi-materi tentang perkembangannya. Terus yang selanjutnya ada mampu mengidentifikasi ragam kelompok sosial. Nah, untuk hari ini nih kita fokusin cuma sampai ragam kelompok sosial aja. Karena untuk sampai dinamika itu terlalu luas, takutnya kayak terlalu numpuk dan udah paham aja. Nanti nggak begini. Masih on? Nah, yang pertama, kenapa sih menurut kalian itu manusia itu harus hidup berkelompok? Karena makhluk sosial. Selain itu, selain makhluk sosial dan nggak bisa hidup sendiri, angkat. Satu. 2 orang juga nggak apa-apa. Iya boleh. Tadi dibilang kalau manusia nggak bisa hidup sendiri, terus karena manusia merupakan kelompok sosial. Jadi yang dibilang semua itu benar, karena kan manusia itu merupakan kelompok heterogen itu manusia yang beragam. Nah karena keberagaman itu manusia jadi harus tuntutannya tuh harus saling mengenal satu sama lain gitu. Nah ada yang tahu nggak bedanya kelompok sosial sama pengelompokan? Cuma satu dua. Gak ada yang tahu. Ini Pak, saya mau jawab Pak. Nah boleh. Kalau kelompok sosial itu kayak suku, ras, agama, itu tuh kelompok. Kalau pengelompokan itu kayak dari segi kekayaan, ras kulit ataupun sebagainya gitu Pak. Nah bisa tuh. Ada lagi yang mau jawab? Nah, ya. Jadi kelompok sosial itu merupakan sekumpulan orang atau individu yang memiliki tujuan atau maksud yang sama. Sedangkan pengelompokan itu biasanya secara umum tuh digarisbawahi bisa dikategorikan kayak kategori-kategori tertentu. Misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin atau latar belakang ekonomi atau keluarga. Contoh, kayak misalnya ada orang yang pintar sama yang bodoh dalam tanda kutip ya. Terus di kelas itu ada pengelompokan tertentu. Misalnya kelompok yang pintar tuh, maksudnya kelompok yang pintar dan yang dalam tanda kutip bodoh tuh sama orang tanda kutip bodoh. Ngerti gak? Nah, nice. Dulu. Udah lah. Nah, next. Ini pengertian secara umumnya. Kelompok sosial itu dapat terbentuk ketika individu-individu itu saling berinteraksi, mengenal, menemukan kesamaan dan menyadari kesamaan tujuan yang akan dicapai. Jadi kayak yang tadi saya bilang, kayak kelompok sosial itu merupakan kumpulan manusia yang saling berinteraksi, terus mengenal, terus dia tuh punya tujuan-tujuan yang dalam tanda kutip sama gitu. Tadi kan di sini ya. Ada juga pengertian menurut tokoh. Yang pertama itu ada menurut Sujono Sukanto. Ada masih ingat Sujono Sukanto itu siapa? Kelas 10 udah belajar kok. Sujono Sukanto siapa? Satu orang? Maju. Iya benar, seperti Indonesia. Nah menurut Sujono Sukanto itu kelompok sosial itu sebagai himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka itu secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Jadi kelompok sosial menurut Sujono Sukanto itu adalah hubungan dua individu atau lebih yang mempunyai hubungan timbal balik. Kayak dia itu saling saling kayak respon timbal balik itu kayak saling melontarkan tujuan-tujuan masing-masing gitu. Ngerti gak? Ada yang mau nanya dulu?
Selanjutnya ada menurut Robert Pemberton. Kelompok sosial itu merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah matang. Jadi kelompok sosial menurut Robert Pemberton ini dia tuh berinteraksi karena terdapat sebuah kayak misalnya pola-pola tertentu. Misalnya kelompok individu A dia memiliki pola untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, orang yang B ini mempunyai tujuan yang dicapai, tapi polanya juga sama kayak A. Seperti itu. Jadi kayak pola-pola menurut Robert Pemberton ini dia yang digarisbawahi sebenarnya pola-pola yang ingin dicapai atau jalan yang ingin dicapai untuk menuju tujuannya. Gitu. Terus yang terakhir ada menurut McIntyre dan Fetch itu merupakan kelompok sosial yang merupakan himpunan satu hidup yang hidup bersama. Jadi menurut dua orang itu kelompok sosial itu merupakan himpunan atau persatuan individu, kumpulan dari individu yang mempunyai kayak maksud dan tujuan yang sama. Jadi secara garis besar itu kayak yang di umum kelompok sosial itu merupakan kayak kumpulan individu atau orang yang mempunyai tujuan atau maksud yang sama. Jadi kayak mendingan kayak di garis bawahin kelompok sosial itu kumpulan individu atau orang yang mempunyai maksud yang sama. Jadi ketika sekelas ini tuh mempunyai tujuan yang sama, yaitu lulus dan masuk PTN yang diinginkan, jadi kalian itu sebenarnya udah masuk sebagai kategori kelompok sosial. Ngerti gak sih? Terus, nah ini tuh ada cara terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama itu setiap anggota kelompok itu harus sadar bahwa dia itu merupakan sebagian kelompok yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya kalian dicontoh, kalian kan dalam kelas ini ya, kalian kan pasti merasa kalian sadar ketika berada dalam kelas ini. Itu merupakan salah satu syaratnya. Dan kalian itu harus sadar kalau misalnya kalian menjadi bagian diri dalam kelompok tersebut. Nah, yang kedua ini tuh ada interaksi hubungan timbal balik antara anggota satu dengan anggota yang lain. Nah, yang syarat yang kedua ini tuh sama kayak yang Robert Pemberton yang pola-pola hubungan timbal balik kayak Sujan Soekarno. Jadi syarat terbentuknya kelompok, nah, syarat terbentuknya kelompok sosial yang kedua ini secara besar itu dia tuh ngikutin terinspirasi patokannya sama teorinya yang tadi Sujono Sakanto yang merupakan setiap individu itu harus hubungan itu mempunyai hubungan timbal balik. Nah, yang ketiga itu ada faktor yang dimiliki bersama seperti nasib yang sama atau tujuan yang sama. Itu sama kayak tadi dijelasin kayak pengertian menurut apa atau pengertian menurut secara umum aja. Nah, terus yang selanjutnya itu bersistem dan berproses. Setiap kelompok sosial itu memiliki sebuah tujuan yang sama akan tercipta sebuah norma-norma dan peraturan. Jadi ketika kalian sudah terbentuk sebuah kelompok sosial, pasti kalian secara nggak langsung itu harus terbuatnya norma-norma atau peraturan-peraturan berlaku. Siapa yang tahu norma itu apa? Aturan-aturan Norma-norma. Betul? Baca. Yaudah, kalau kenalan. Jadi norma itu merupakan sebuah aturan yang tidak tertulis ya. Jadi aturan itu ada karena ya secara norma masyarakat, secara peraturan itu kayak misalnya kita nggak boleh mencela orang, itu kan normanya secara tidak tertulis. Jadi itu norma itu peraturan yang tidak tertulis. Terus yang selanjutnya ini ada faktor pembentuk kelompok sosial. Yang pertama ini tuh ada faktor darah. Kenapa faktor darah? Ada yang mau tahu nggak? Kenapa faktor darah ini dia bisa jadi faktor kelompok sosial yang pertama? Sama darah. Bisa? Turunan Pak. Bisa. Turunan. Ada lagi? Wajar. Jadi kayak yang tadi dibilang sama siapa? Sama siapa? Nah itu benar karena faktor darah itu merupakan faktor yang dia tuh terikat secara langsung gitu. Karena kita kan nggak bisa nentuin ya. Kita pengen belajarin dari orang tua yang mana atau turunan darah apa. Jadi kelompok sosial itu merupakan turunan darah yang terikat secara langsung, yang sifatnya itu dalam tanda kutip memaksa, bukan memaksa karena yang terpaksa karena yang tadi udah saya bilang kalau setiap individu yang lahir itu dia nggak bisa pilih orang tuh pengen lahir di dalam turunan darah apa gitu. Nah yang selanjutnya ini ada faktor geografis. Nah faktor geografis ini tuh dia terbentuk karena si individu atau individu lain itu berdiam diri atau berada di satu lokasi yang sama, sehingga dia sering melakukan interaksi dan ada hubungan timbal balik. Dan karena dari itu, karena hubungan timbal balik yang intens dalam tanda kutip itu, dia bisa terbentuk sebuah kelompok sosial. Nah terus yang selanjutnya ini ada faktor kepentingan. Nah kalau faktor kepentingan kan udah tahu ya, udah jelas karena
kalau faktor kepentingan tuh, iya, karena ada tujuan yang sama. Contohnya kayak misalnya tuh apa namanya? Misal ada grup jual beli musang di Facebook, itu kan setiap anggota yang masuk di grup tersebut kan pasti ingin menjual atau membeli kayak hewan musang tersebut kan. Nah itu karena faktor kepentingan. Nah selanjutnya ini ada daerah asal. Misal nih, kalau misalnya daerah asal tuh, misal kalian masuk univ, suatu univ PTN, misal UI lah, nggak. Jadi di UI itu kan isi manusia-manusia kan random ya, nasional. Jadi ada yang dari timur, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi atau Kalimantan. Nah karena dari itu, karena misalnya nih, kayak misal dari daerah tertentu tuh, misal dari timur, dia melakukan kayak perkumpulan himpunan mahasiswa timur Universitas Indonesia. Nah maka dari itu dia kan secara nggak langsung membentuk sebuah kelompok-kelompok, membentuk sebuah kelompok sosial yang memiliki tujuan yang sama, yaitu kelompok yang berasal dari Indonesia Timur. Ada yang mau nanya dulu apa sih? Ada yang mau nanya? Oke, next. Nah ini nih ada tahapan perkembangan kelompok sosial menurut Bruce Lipton. Yang pertama itu ada forming, yaitu setiap anggota mulai saling mengenal satu sama lain. Jadi ketika kalian, contoh nih waktu kelas 10, kan pasti kalian nggak saling mengenal satu sama lain ya. Pasti semuanya masih kayak 11 bulan bahkan nggak saling kenal. Bahkan yang sekarang BXD aja pas kelas 10 mungkin aja masih belum saling kenal. Nah forming itu setiap anggota itu saling berkumpul dan mulai saling mengenal satu sama lain. Nah yang selanjutnya itu ada storming atau dalam tanda kutip itu misalnya kayak konflik. Anggota tuh mulai menemukan antar perbedaan pendapat dan ide. Misalnya ketika kalian sudah berkumpul nih satu sama lain, sudah bertemu, nah kalian tuh mulai menyadar kayak semuanya perbedaan-perbedaan atau kalian tuh nggak bisa menerima perbedaan kalian dengan teman kalian gitu. Nah itu maksudnya storming atau konflik. Nah yang selanjutnya itu ada norming, yaitu membentuk kesepakatan berupa norma, struktur dan sistem. Nah kalau misalnya ketika kalian udah berkonflik gitu, kalian pasti akan berembuk gimana sih jalan tengahnya biar kita tuh nggak berkonflik secara terus menerus gitu. Maka dari itu ada norming, jadi membentuk kesepakatan. Jadi kesepakatan yang antara individu dan individu yang lain itu membuat kesepakatan agar hubungan itu nggak jadi renggang. Nah selanjutnya ini ada performing, yaitu kesepakatan yang diimplementasikan ke hasil kinerja yang optimal antara anggota kelompok. Nah performing itu, jadi dia kayak kan norming membuat, nah performing itu dia mengimplementasikan atau menjalankan norma-norma yang sudah disepakati antara individu dan individu yang lain. Nah yang selanjutnya itu ada joining, itu kelompok berpisah atau bubar apabila konflik yang terjadi itu nggak dapat suatu upaya yang solutif. Jadi misalnya kayak misal kalian udah bikin aturan norma terus sudah dijalani, tapi normanya ini tidak sesuai gitu sama kalian, maka kalian itu bisa langsung bubar atau berpisah. Nah tapi dari storming ini storming yang kedua ini tuh bisa langsung ke joining. Kalau misalnya kalian di individu atau individunya itu kalian nggak bisa menemukan, nggak bisa kayak neken ego masing-masing gitu. Misalnya si A sama si B egonya gede, nah harusnya kan didiskusiin gimana caranya biar konflik ini tuh nggak berlanjut terus menerus. Nah karena ke egoisan yang saling gede selalu besar, jadi kayak storming itu bisa langsung ke berpisah atau bubar. Ngerti nggak sih? Nah terus dari norming juga bisa kalau misalnya membuat kesepakatan itu dalam tanda kutip tidak menguntungkan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Ya dari norming ini otomatis bisa langsung ke joining. Nah selanjutnya kalau sudah performing emang udah normal langsung ke joining. Ngerti nggak sih? Iya, Pak. Ada yang bertanya? Nah, terus yang selanjutnya ada jenis kelompok sosial. Yang pertama itu ada kelompok sosial tidak teratur. Ada yang tahu nggak kelompok sosial tidak teratur itu secara umum itu apa? Demo. Satu orang. Aduh, nggak ada benar yang salah. Secara spontan itu Pak. Spontan. Coba dari lagi. Kalau salah nggak dipujuk, nggak apa-apa, santai aja. Ada lagi nggak? Nah, jadi kelompok sosial tidak teratur itu merupakan kelompok yang tidak memiliki struktur yang jelas gitu. Jadi kelompok sosial itu suka ujuk-ujuk tiba-tiba ada aja. Nah, terus kelompok sosial tidak teratur ini ada 3 jenisnya. Yang pertama itu ada kerumunan. Itu sekumpulan orang yang berada di tempat yang sama namun tidak memiliki hubungan tetap dan komunikasi yang lemah. Contohnya ada yang tahu nggak? Siapa tahu nggak? Contoh dari kerumunan ini apa? Masa. Beda. Antri tiket. Bisa
Bisa, ada tiket apa ada dulu ya? Bisa juga kalau iya kayak nanyain mau tujuannya Konser kemana. Pak. Oh bisa masuk konser bisa, ada tiket bisa. Nah jadi kalau misalnya di kerumunan yang di garis besar tuh sekumpulan orang yang berada di tempat sama, namun dia tuh nggak punya hubungan tetap. Jadi kayak stranger sama stranger aja, Iya. ngerti kan ya? Nah terus yang selanjutnya ini adalah publik. Itu terbentuk karena kesamaan perhatian dan adanya diskusi rasional terhadap suatu isu. Interaksi di dalamnya itu disebut sebagai diskusi publik. Jadi misalnya ada sebuah diskusi publik yang menyangkut biasanya itu masalah-masalah besar gitu. Contohnya kayak misalnya ada isu korupsi yang terakhir itu Pertamina gitu, bisa pertama yang kualitasnya diturunin. Itu kan menjadi sebuah masalah publik ya. Dan untuk membahas tersebut tuh biasanya tuh ada forum diskusi publik terbuka. Nah, di mana setiap orang yang mengikuti diskusi tersebut pasti kan rata-rata orangnya nggak sering kenal, jadi ketemu saja atau sering aja. Ngerti nggak? Ada yang menanya dulu sebelum masuk yang terakhir? Oke. Terus yang terakhir ini ada masa. Terus kumpulan orang yang heterogen yang terbentuk karena adanya perencanaan dan adanya pihak pemilik komando. Ada yang tahu kan heterogen itu? Heterogen. Jadi heterogen itu banyak itu kumpulan bermacam-macam. Kita juga di awal jelasin manusia itu merupakan kelompok yang heterogen, itu bermacam-macam ya. Nah terus kalau misalnya masa ini harus digarisbawahi, itu suatu kumpulan orang yang heterogen terbentuk karena adanya perencanaan, adanya pihak yang memberi komando. Contohnya apa kalau masa? Demo. Demo. Terus selain demo? Kayak study tour gitu. Bisa nggak? Tadi itu kan teratur karena dia Oh iya nih, salah. Nih, Selain demo ada nggak? pendeta. Ya, jadi masa tuh contohnya demo bisa karena kan orang-orang yang demo pasti mempunyai kepala ya atau orang yang memberikan komando-komando tuntutan-tuntutannya apa. Jadi enggak demo secara tiba-tiba aja. Nah, terus yang selanjutnya dia kelompok sosial teratur. Nah, kelompok sosial teratur ini lawannya dari yang tidak teratur. Kalau tidak teratur kan dia nggak punya struktur yang jelas. Kalau yang sosial teratur itu kumpulan orang yang memiliki struktur, aturan, dan norma yang jelas dalam interaksi mereka serta tujuan bersama yang dicapai. Nah, kalau misalnya nggak teratur, ini kan rata-rata tujuannya macam-macam ya. Kalau misalnya konser, ada yang tujuannya memang pengen menikmati konser, ada yang tujuannya pengen berdagang gitu kan. Nah, kalau misalnya yang masak, yang demo, bisa juga ada yang ingin menyampaikan aspirasi, ada juga yang pengen bikin bakso. Itu kan tujuannya kan beda-beda. Itu kenapa nggak teratur? Nah, kalau misalnya teratur, dia tuh tujuan bersamanya jelas gitu pengen dicapai, terus mempunyai struktur dan aturan. Contohnya kayak bisa di kelas ini aja. Kayak ini kan kumpulan orang pasti mempunyai struktur kelas ya. Ada wali kelas, kepala apa namanya? Ketua kelas, wakil, terus seksi dan lainnya. Itu kan struktur namanya. Terus ada norma-norma yang dibikin, misalnya kalau misalnya ada guru yang jelasin pasti kan nggak berisik kan di kelas ini kan harusnya. Nah terus tujuan yang ingin dicapai bersama di kelas ini juga kan pasti mempunyai tujuan-tujuan tertentu ya. Misalnya kayak kalian tuh pingin ya naik ke kelas 12 dengan dalam tanda kutip nilainya yang memuaskan gitu. Nah terus ada kelompok dalam dan kelompok luar menurut William Graham Sumner. Nah kelompok dalam itu apa sih? Kelompok dalam itu merupakan kelompok sosial di mana seseorang tuh menjadi merasa bagian dari dirinya, terus mengidentifikasi diri sebagai anggota dan memiliki rasa kebersamaan. Contohnya kayak di kelas ini lagi aja. Karena kan merasa kan kalau misalnya kalian dalam kelas ini kalian itu sebagai kelompok dalam gitu. Merasa kan? Ada yang nggak merasa nggak? Nah terus selanjutnya ada lagi kelompok luar yang kedua. Terus kelompok sosial yang tidak diidentifikasi atau seorang sebagai bagian dari dirinya dan seringkali dianggap berbeda atau bahkan berlawanan. Ini contohnya kayak gambarnya kayak kelas ini tuh menganggap kalau kelas lain itu sebuah ancaman. Terus kalau misalnya yang lebih ekstrim lagi, misalnya nih ada orang yang dalam tanda kutip pro pemerintahan, terus ada satu lagi yang dalam tanda kutip dia itu nggak setuju sama pemerintahan. Maka dari itu orang yang dari dalam pemerintahan menganggap yang nggak pro pemerintah itu sebagai ancaman dan sebaliknya gitu. Orang yang nggak pro pemerintah itu menganggap orang yang pro pemerintah itu sebagai ancaman. Ngerti nggak? Mana dulu? Terus next, itu menurut Emil Durkheim. Ada yang masih ingat menurut Emil Durkheim itu apa? Soliditas mekanik dan organik itu apa? Nah jadi mekaniknya semua anggota itu memiliki peran yang sama sehingga jika satu anggota tidak hadir bisa langsung digantikan oleh yang lain. Biasanya ini soliditas mekanik itu diimplementasikan atau ditebakkan
disatukan di wilayah-wilayah pedesaan gitu. Terus yang selanjutnya itu ada organik, masyarakat yang memiliki pembagian kerja yang jelas dan disatukan oleh kesaling. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, ulang. Yang selanjutnya ini ada solidaritas organik, yaitu masyarakat yang memiliki pembagian kerja yang jelas dan disatukan oleh kesaling tergantungan antar bagian. Nah, jadi kalau solidaritas organik ini job desk setiap orang atau individu ini sudah jelas gitu. Jadi mau nggak mau dia tuh harus melakukan pekerjaan tersebut. Contohnya itu biasanya di daerah perkotaan di kantor elit. Nah, terus selanjutnya ada jenis kelompok sosial menurut Ferdinand Tonies. Yang pertama itu ada paguyuban. Paguyuban itu merupakan kelompok sosial yang ikatan antara anggota itu berdasarkan rasa cinta, kesamaan, atau utuh dan rasa kekeluargaan saling mendalam. Itu rasa emosional. Sama dengan kayak hubungan primer. Ada masih ingat? Ada yang tahu nggak hubungan primer? Jadi hubungan primer itu sebenarnya mirip-mirip sama paguyuban karena keterikatan itu berdasarkan rasa emosional. Terus yang selanjutnya itu ada patung bayang. Patung bayang itu merupakan kelompok sosial yang terbentuk berdasarkan ikatan lahiriah yang sementara, rasional dan berorientasi pada tujuan kontrak. Nah, biasanya patung bayang itu diimplementasinya berdasarkan kayak rekan-rekan pekerjaan gitu. Karena kan mereka kan bersifatnya kan sementara, tujuannya tuh enggak selalu sama. Karena tujuan mereka itu sama, itu kan kayak mencari nafkah tersebut. Terus berorientasi pada tujuan, ya kayak tadi saya bilang, orientasi tujuan itu yang bersifat sementara hanya sebatas mencari nafkah. Terus yang selanjutnya ini ada menurut Norton. Yang pertama ini ada referensi group. Referensi yang ingin ditiru atau dijadikan panutan oleh seseorang meskipun ia tidak tergabung secara formal di dalamnya. Misal, kayak misalnya salah satu orang di kelompok ini tuh dia kayak mengidolakan kelompok artis luar negeri misalnya kayak Blackpink. Nah, terus salah satu perempuan atau wanita di kelas ini tuh dia kayak mengikuti cara berpakaian atau cara berkomunikasi itu mengikuti kayak ala-ala artis Blackpink tersebut. Maka dari itu disebut referensi group. Nah, terus selanjutnya ada membership group. Kelompok di mana setiap orang secara fisik itu menjadi anggota dari kelompok tersebut terdaftar resmi. Kayak misalnya kalian masuk ke 36 ini kan, kalian secara langsung itu kan masuknya membership group ya. Karena kalian tuh secara fisik itu kan terdaftar di sini gitu di dalam. Nanti gak sini? Ada yang lain dulu? Oh, nggak ada. Itu aja sih yang mungkin dapat disampaikan. Ada yang mau nanya gak? Kalau nggak ada yang mau nanya, saya tanya. Tanya. Tanyanya kayak dulu deh. Tanya. Tanya satu. Kalau nggak ada, biarin dulu 2 orang. Tanya. Oke, nggak ada. Jadi hari ini tanggal 14, absen 14. Ada yang mengaku apa disebut? Sebut. Mengaku apa disebut? Sebut aja Pak, sebut. Febrianto. Nah, jadi menurut kamu nih, tahapan perkembangan kelompok itu ada berapa dan apa aja? Itu Tahapan perkembangan menurut kamu apa? Ada yang mau bantuin temennya? Satu orang? Ada yang mau bantuin? Berapa? Ada yang mau bantuin? Udah. Sekarang kan November, Ya. bulan 11. Mau ngaku nggak? Apa mau disebut? Sebutin. Cesar. Nah, bantuin yang tadi gimana? Perkembangan kelompok sosial ada berapa tuh? Ada 5 ya Mas ya? Apa? Berapa? Bantuin nggak? Nggak ada apa bantuin? Wali lah. Ada lagi. Sekarang tanggal 14. Ini kalau dicampur berapa? 25. Absen 25. Sadaran diri apa mau mengajung tangan? Rahasia. ya. Nih ya. Oh, ya kelompok 3 terakhir kan ada 3. Ya. Nah, kalau
misalnya kelompok sosial tidak teratur, yang demo itu maksudnya gimana? Maksudnya tuh jadi peraturan sama tuh kayak rame terus crowd gitu juga ke pasar. Nah, itu orang datang aja jadi kayak nggak ada etik. Kayak misalkan kalau ajak kosan kan teratur kan kayak ada etik gitu kan. Kita datangnya gitu kayak keramaian gitu Pak ke pasar. Jadi maksudnya yang? Jadi maksudnya? Oh jenisnya maksudnya? Iya. Itu bukan pertanyaan. Jadi maksudnya yang? Kemas Pak. Nice. Dan garis besar udah pada paham kan ya? Udah Pak. Udah paham. Oke. Apa namanya? Ada game gitu ya. Di gamenya tuh ada 6 baris. Jadi kelompoknya ini dia tuh setiap baris ini kelompok 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kelompok saja itu dari mana ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, setiap kelompok tuh kalau misalnya misal nih kedengeran bel 2 kali kayak itu mulai. Terus kalau misalnya 3 kali nih 2, 2, 3 itu mulai. Kalau misalnya 2 kali itu ganti orang. Ngerti kan? Kalau misalnya 3 kali lagi itu selesai. Oke. Ngerti 2 kan? kali ganti orang. 2 kali ganti orang, 3 kali mulai kalau enggak selesai. Oke. Kalau apa? Kalau apa? 3 ganti orang, oh nggak selesai. Ayo udah jadi beri di sebelah sisi masing-masing. Bawa pulpen ini setiap orang satu. Ya yo, emang Lex. Pergi lah bukan gua. Sabar Pak. Nah jadi game itu kalian cuma pertama nih ngelihat tarik minimal satu orang tuh boleh tarik 1 atau enggak 2 jawaban. Ngerti gak? Nah ya udah cuma ditarik-tarik doang, dicocok-cocokin aja. 1 sampai 2 jawaban setiap orang. Maksimal berapa jawaban Pak? 2. Waktunya tuh 10 detik paling 10 detik. Oke. Ya, satu maksimal boleh 1 dari 2 orang. Lu jawabnya gini. Udah ya belum? Ready. 1, 2, 3. Maju, woy. Tiga. Bego lu. Dua doang ya, ganti. Dua doang maksimal lah. Terus ini kita nanti. Ganti nanti. Pak, jangan maju Pak. Jangan semua ini jangan lupa aja Hujan storming. Storming bukan sih? Ian. Sehat. Jangan belum balik ya. Jangan sini. Sama. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, kayak kurang lebihnya mohon maaf kalau bisa banyak salah. Ya, semoga masih bertemu di minggu depan.